Kita semua pernah mengalaminya. Momen ketika kita memutuskan, oke, ini saatnya berubah. Kita bersemangat, penuh tekad. Mungkin ingin lebih produktif, lebih sehat, atau belajar hal baru. Tapi entah kenapa, hanya dalam hitungan hari atau minggu, semangat itu meredup. Kita kembali ke pola lama. Frustrasi, bukan? Kita merasa ada yang salah dengan diri kita. Tapi, bagaimana jika saya katakan, masalahnya bukan pada diri Anda? Masalahnya terletak pada cara Anda mencoba berubah. Ada kesalahan fatal yang seringkali tidak kita sadari, yang membuat upaya terbaik kita sia-sia. Dan hari ini, kita akan membongkar 5 kesalahan paling umum itu, dan yang terpenting, bagaimana cara menghindarinya. Kesalahan pertama, dan mungkin yang paling sering terjadi, kita ingin mengubah segalanya dalam satu waktu. Bayangkan ini, Anda memutuskan ingin makan sehat, bangun pagi, mulai olahraga, belajar bahasa baru, dan membaca 1 buku seminggu. Semua itu dimulai besok. Awalnya, energi Anda tinggi. Tapi otak kita bukanlah superkomputer. Setiap perubahan membutuhkan energi mental yang signifikan. Memaksakan terlalu banyak perubahan sekaligus akan menghabiskan cadangan energi itu dengan cepat. Anda akan merasa lelah, stres, dan akhirnya menyerah pada seginya. Otak kita membenci perubahan drastis karena ia melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas. Ia lebih suka autopilot. Solusinya, mulailah dengan 1 perubahan kecil yang paling berdampak. Fokus pada 1 kebiasaan baru, barulah tambahkan yang lain. Ingat, perubahan adalah maraton, bukan sprint. Kesalahan fatal kedua, kita menunggu dan hanya mengandalkan motivasi. Motivasi itu seperti percikan api. Ia bisa menyalakan api besar, tapi ia tidak bisa menjaga api itu tetap menyala. Kita sering berpikir, aku hanya butuh cukup motivasi untuk memulai. Atau, kalau aku sedang tidak termotivasi, berarti aku memang tidak bisa. Ini pola pikir yang berbahaya. Motivasi itu datang dan pergi. Ia tidak stabil. Apa yang stabil? Sistem dan kebiasaan. Ketika Anda hanya mengandalkan motivasi, Anda menyerahkan kontrol atas perubahan Anda pada sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Di hari-hari Anda lelah, sedih, atau tidak mood, motivasi akan hilang. Dan saat itulah, kebiasaan lama akan kembali mengambil alih. Solusinya, bangunlah sistem, bukan hanya motivasi. Sistem berarti Anda membuat prosesnya semudah mungkin untuk dilakukan. Jika ingin olahraga, siapkan baju olahraga malam sebelumnya. Jika ingin menulis, buka dokumen kosong di pagi hari. Buat lingkungan Anda mendukung kebiasaan baru. Singkirkan hambatan, tambahkan pemicu positif. Dengan sistem yang kuat, Anda bisa terus maju bahkan di hari-hari motivasi Anda nol. Kesalahan ketiga yang sering terlewatkan. Kita terlalu fokus pada apa yang ingin kita capai, bukan siapa yang ingin kita jadikan diri kita. Misalnya, Anda ingin menurunkan 5 kilogram, atau menulis buku. Ini adalah tujuan. Tujuan itu bagus sebagai penunjuk arah, tapi bukan fondasi perubahan. Jika Anda hanya fokus pada tujuan, dan Anda gagal mencapainya, apa yang terjadi? Anda merasa gagal, dan Anda kembali ke titik nol. Perubahan yang langgeng datang dari perubahan identitas. Bukan, saya ingin berhenti merokok. Tapi, saya adalah seseorang yang tidak merokok. Bukan, saya ingin olahraga. Tapi, saya adalah seorang atlet. Ini adalah pergeseran pola pikir yang sangat kuat. Ketika Anda mengidentifikasi diri Anda dengan kebiasaan baru, tindakan itu menjadi bagian dari diri Anda, bukan lagi sekadar tugas. Solusinya, tanyakan pada diri Anda, siapa orang yang ingin saya jadikan diri saya? Dan kemudian, bertindaklah seperti orang itu. Setiap tindakan kecil adalah suara yang Anda berikan untuk identitas baru Anda. Semakin banyak suara positif yang Anda berikan, semakin kuat identitas baru itu. Ini bukan tentang mencapai tujuan, tapi tentang menjadi orang yang dapat mencapai tujuan tersebut.
Kesalahan keempat, kita lupa bahwa lingkungan dan orang-orang di sekitar kita memiliki pengaruh besar. Anda mungkin memiliki motivasi baja, sistem yang sempurna, dan identitas baru yang kuat. Tapi jika lingkungan Anda terus-menerus menarik Anda kembali, Anda akan berjuang sendirian. Kita adalah produk dari lingkungan kita. Jika Anda ingin makan sehat, tapi lemari es Anda penuh makanan cepat saji, Anda sedang mempersulit diri sendiri. Jika Anda ingin produktif, tapi teman-teman Anda terus mengajak begadang dan berpesta, Anda akan kesulitan. Lingkungan bukan hanya fisik, tapi juga sosial. Siapa yang Anda habiskan waktu dengan mereka? Apakah mereka mendukung aspirasi Anda, atau justru meremehkannya? Lingkungan yang toksik bisa menguras energi dan meruntuhkan tekad Anda. Solusinya, desain lingkungan Anda agar mendukung perubahan. Sinkerkengoden. Tempatkan pemicu positif. Dan yang tidak kalah penting, pilih lingkungan sosial Anda dengan bijak. Carilah komunitas atau teman yang memiliki tujuan serupa, yang bisa saling mendukung dan memotivasi. Anda tidak perlu memutus semua hubungan, tapi sadarilah pengaruhnya dan beranikan diri untuk membatasi diri dari hal-hal yang tidak mendukung Anda. Kesalahan fatal kelima, dan yang paling sering menyebabkan kita menyerah total, kita mengejar kesempurnaan dan terlalu keras pada diri sendiri saat kita tergelincir. Anda memulai kebiasaan baru, dan semua berjalan lancar selama beberapa hari. Lalu, satu hari Anda bangun kesiangan. Atau Anda makan kue padahal sudah janji diet. Reaksi pertama kita, Sudahlah. aku memang tidak bisa. Semua usaha ini sia-sia. Kita melihat satu kesalahan kecil sebagai kegagalan total dari seluruh proses. Ini adalah pemikiran all or nothing yang sangat merusak. Perjalanan perubahan itu tidak pernah lurus. Akan ada hari-hari Anda tidak termotivasi, hari-hari Anda akan membuat kesalahan. Itulah bagian dari proses belajar. Kekuatan sejati bukan terletak pada tidak pernah gagal, tapi pada kemampuan untuk bangkit kembali setelah tergelincir. Solusinya, terapkan aturan, jangan sampai 2 kali, atau kembali ke jalur secepatnya. Jika Anda melewatkan olahraga hari ini, pastikan Anda melakukannya besok. Jika Anda makan yang tidak sehat hari ini, kembali ke rencana diet Anda di makanan berikutnya. Jangan biarkan satu kesalahan kecil merusak seluruh minggu atau bulan Anda. Maafkan diri Anda, belajar dari kesalahan itu, dan terus maju. Berbaik hatilah pada diri sendiri. Perlakukan diri Anda seperti sahabat yang sedang berusaha. Perubahan sejati dimulai dari pemahaman. Sekarang Anda tahu. Jadi, apa satu hal kecil yang akan Anda ubah hari ini? Bagikan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di perjalanan perubahan Anda. Jika Anda tertarik untuk melihat konten-konten selanjutnya, silahkan like, komen dan subscribe channel Ruang Pikiran.